Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa singkatnya firman yang kita dengarkan hari ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mengapa demikian? Karena kita harus belajar dari perjalanan hidup Yesus Kristus, bahwa dalam kemanusiaannya ada sifat natural dalam dirinya, dan kita juga memiliki itu. Salah satu hal sifat natural dari sisi kemanusiaan adalah rasa takut. Yesus Kristus juga pernah merasa gemetar karena ia harus disalibkan. Tetapi lihatlah bagaimana cara Yesus Kristus menggenapi apa yang sudah disampaikan kepadanya. Ia melakukannya dengan Roh. Inilah hal yang terpenting bagi kita. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, tentu kita harus menyadari satu hal, bahwa keinginan daging kita tidak akan mungkin dapat merespon dari apa yang sangat sulit untuk kita terjemahkan dalam aspek kedagingan ini. Tetapi hanya ada satu yang membawa kita kepada Kristus dan mengerti kebenaran itu. Itulah mengapa Roh Kudus itu disebut sebagai Roh penolong bagi kita. Mengapa demikian? Karena kita mengerti akan makna janji, makna pengharapan, dan makna keselamatan hanya karena Roh Kudus itu menuntun kita, sehingga kita semakin mencintai Kristus, dan itulah yang bertumbuh dan berakar di dalam kita. Dan hanya itulah yang membawa kita kepada ucapan yang bukan berasal dari ketakutan, tetapi di sana ucapan itu adalah menjadi hak kepemilikan dan hanya dimiliki oleh seorang anak. Kita adalah anak Allah. Mengapa demikian? Karena kita adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, sama seperti yang dikatakan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya kita harus dilahirkan kembali, dan dilahirkan dalam Roh itulah yang terpenting, yang mampu mengatasi sifat-sifat natural kita, sifat-sifat kedagingan kita, kemanusiaan kita, bahkan keduniawian kita, dan mengakhiri itu dengan memberikan batasan yang jelas. Sebab dilihatlah satu hal, jika kita bukan anak Allah, maka kita tidak akan mampu berseru ya Abba. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, bahwa yang menerima roh perbudakan dia akan takut. Tetapi dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan ini menjadi hal yang penting bagi kita ketika iman kita sering sekali dibenturkan dengan sesuatu hal yang bersifat fisik, dan hal itu adalah sesuatu hal yang matesis, menjadikan kita seolah-olah apakah keberimanan kita memang harus diukurkan dengan bilangan numerik. Ada suatu pemahaman yang dikatakan sepertinya ini ajaran yang benar, padahal sebenarnya tidak. Yang disebut dengan monoteisme numerik, seolah-olah perlu sekali penjumlahan atau bilangan untuk merumuskan tentang keberimaan, padahal sebenarnya itu adalah aspek yang keliru. Mengapa demikian? Karena ternyata tentang numerik juga, itu juga menjadi bagian dari hasutasi setan. Tetapi yang kita dapatkan adalah sama seperti yang dimiliki oleh Abraham. Dalam aspek monoteis itu,
tetapi ia masih memahami tentang aspek bayang-bayang. Tetapi kita sekarang telah menerima itu dalam Trinitas, dan kita tidak memahami dan tidak menerima sesuatu itu dalam aspek bayang-bayang. Kita telah melihat dan menerima itu secara menyeluruh. Dan inilah aspek yang kita telah dapatkan di dalam Kristus. Maka saudaraku, bersyukurlah karena saudara adalah anak-anak Allah. Mengapa demikian? Karena ternyata hidup kita ditentukan dari titik berangkat kita. Titik berangkat kita untuk masa depan kita adalah Kristus. Dan berbahagialah kita karena kita telah berada di dalam Kristus dengan penerimaan yang benar. Sebab banyak sekali orang yang masih belum beroleh hikmat yang benar itu, meskipun ia terus mendengar, karena mereka tidak menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Maka bersyukurlah, saudara adalah anak Allah, karena Roh itu menuntun saudara. Jika saudara adalah anak Allah, maka saudara harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang kita memiliki Google Map di handphone kita masing-masing. Kita tidak perlu takut dan khawatir lagi jika harus bepergian ke kota yang besar. Dulu itu menjadi ketakutan, tetapi sekarang orang lebih senang berpetualang sebab mereka telah memiliki petunjuk dalam hidupnya. Apakah saudara menyadari satu hal? Karena kita tidak merasakan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita lebih takut tentang kehidupan ini. Padahal sebenarnya peta kehidupan kita telah ada yang menunjukkan, dan sebenarnya kita tidak tersesat karena kita memiliki Roh Allah yang menuntun kita kepada kebenaran. Bersukacitalah, Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas Roh-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak-Mu di dalam Kristus. Itulah pengenalan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami, sebab kemanusiaan kami yang bersifat daging ini tidak akan mampu bisa mengerti dan merespon keselamatan yang Kau rancangkan dalam kegagalan. Terima Tuhan pujian kami. Walaupun kami adalah insan yang lemah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam Roh-Mu yang telah Engkau curahkan, dan yang memampukan kami supaya memiliki kebenaran, keberanian, dan pengharapan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.